kabarnya nih adik-adik? Baik. Nah, siapa yang udah siap memuji Tuhan angkat tangannya? Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup mata. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dari terbit matahari. Siapa yang seminggu ini diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Nah, karena kita sudah diberkati Tuhan, kita mau memujikan Tuhan. Lebih lagi kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
memuji Tuhan? Kasih. Kita pujikan Ku Cinta Yesus. Cinta Yesus segenap hatiku, segenap jiwa dan kekuatanku. Ku cinta Yesus seumur hidupku, tak tergantikan oleh apapun. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan pujikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang,
ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya bersemangat. Om Agus lihat bahwa tadi saat memuji Tuhan, wow, semangatnya luar biasa. Ya, dan itu harus terus kita lakukan. Karena apa? Kalau kita memuji Tuhan, kita harus dengan semangat yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau akan mengurapi kami semua, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om Agus mau kasih tahu sama adik-adik bahwa pagi hari ini Om Agus tidak sendirian, alias kita akan kedatangan tamu spesial. Katanya tamu ini kembarannya Om Agus. Mosok sih ada orang yang mirip dengan Om Agus? Nah, kita panggil ya. Ini dia, Pak David. Kita tepuk tangan buat Pak David. Iya, selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Ya, bagaimana kabarnya Pak David hari ini? Puji Tuhan, saya baik-baik. Saya dalam berkat Tuhan. Sekarang Pak David tinggal di mana ya? Oh, saya tinggal di USA. Ini bukan di Amerika, tapi di utaranya Sati. Dekatnya Bakso Cakman. Ya. Oh, kira-kira kedatangan Pak David ke tempat ini mau ngapain ya? Oh, karena saya mendengar anak-anak sekolah minggu GSJ Haleluya itu katanya semangat luar biasa kalau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Mas Agus, pagi hari ini saya datang ke tempat ini untuk berbagi cerita sama anak semuanya. Nah, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Kalau begitu, Pak David mau cerita untuk adik-adik. Hah? Dek, katanya Pak David punya cerita. Pak David punya cerita yang luar biasa. Apakah adik-adik mau dengar? Oh, Pak David, anak-anak GSJ Haleluya mau dengar ceritanya Pak David. Pak David siap mendengar bercerita untuk kita semua. Adik-adik, kalau gitu kita akan dengarkan ceritanya Pak David pagi hari ini. Beginilah ceritanya. Nah, adik-adik, ada seorang bapak-bapak. Dia adalah seorang panglima tentara Raja Aram, namanya Naaman. Nah, Naaman ini seorang yang sangat
dihormati dan sangat ditakuti. Tetapi Naaman itu sedang mengidap penyakit yaitu kusta, di mana seluruh badannya itu penuh dengan borok, sehingga itu membuat sedih Naaman. Dia bingung untuk mencari dokter, tabib yang bisa mengobati. Nah, kebetulan di rumahnya Naaman itu ada seorang anak perempuan, di mana anak perempuan ini berasal dari Israel, dan anak ini dibawa ke rumah Naaman dan dia membantu di rumah Naaman. Ketika mendengar bahwa tuannya yaitu Naaman sakit, anak ini memberikan informasi, memberikan berita. Dia bercerita kalau di daerah asalnya ada seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan dia berkata kalau Bapak Naaman atau Tuan Naaman mau pergi ke sana, pasti Tuan Naaman akan disembuhkan. Mendengar berita itu, Naaman dan pasukannya pergi menuju negeri Israel dengan membawa emas, perak, bahkan benda-benda barang-barang berharga lainnya menuju ke rumah nabi itu. Sesudah dekat dan sesudah sampai di rumah nabi tersebut, Naaman berpikir bahwa dia akan ketemu dengan nabi Tuhan. Tetapi ternyata yang keluar rumah nabi itu bukanlah nabi Tuhan, tetapi pesuruhnya. Dan Naaman sangat kecewa. Dan ketika bertemu dengan bujang nabi itu berkata, kalau engkau mau sembuh dari penyakitmu, maka engkau harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tetapi Naaman berpikir bahwa sungai Yordan adalah sungai yang sangat kotor. Bukannya dia sembuh tapi malah sakit. Dan karena kecewa, Naaman akhirnya pulang kembali. Tetapi ketika dalam perjalanan, salah satu dari prajuritnya mengatakan, Tuan, bukankah nabi itu berkata kalau Tuan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka Tuhan akan sembuh. Dia itu nabi Tuhan dan Tuhan sudah berbicara kepadanya. Maka Naaman mendengar apa yang dikatakan oleh bujang tadi, bahkan apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Dan kemudian Naaman pergi ke sungai Yordan dan dia mandi di sungai Yordan. Dia menceburkan diri dan dia mandi di situ. Dia masuk ke dalam air sampai 7 kali. Pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa. Lalu keempat, kelima juga tidak terjadi apa-apa. Keenam tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah dia masuk ke air yang ke-7 dan begitu keluar, maka Naaman sembuh dari penyakitnya. Bukan karena sungai Yordan, tetapi karena Tuhan yang menyuruh nabi Tuhan untuk menyampaikan itu kepada Naaman. Dan Naaman taat melakukan perintah Tuhan itu, maka Naaman sembuh. Jadi adik-adik sekalian, perlu kita ketahui Tuhan bisa memakai anak kecil, Tuhan bisa memakai adik-adik untuk menjadi berkat. Coba kalau nggak ada anak perempuan tadi, maka Naaman tidak tahu kalau ada nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan coba kalau Naaman tidak mau mendengar dan tidak mau taat dan tidak percaya pada suara Tuhan, maka Naaman tidak akan mengalami kesembuhan. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita
menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Bagaimana? Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan? Puji Tuhan. Wow, cerita yang luar biasa. Bagaimana ada anak kecil yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Naaman. Oleh karena informasi berita yang disampaikan anak kecil ini, maka Naaman akhirnya disembuhkan. Apakah adik-adik di rumah mau seperti anak kecil tadi yang di rumah Naaman dipakai Tuhan dengan luar biasa? Nah, oleh sebab itu adik-adik harus percaya bahwa sekalipun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan bisa memakai adik-adik semuanya. Karena apa? Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Benar Pak David? Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan banyak perkara, sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sebab Dia Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Angkat tangannya. Wow, semuanya pasti bangga. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Pak David yang akan berdoa untuk kita semua. Ayo kita berdoa, kita siapkan hati, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan hamba berdoa Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu di GECA Haleluya Mondoroko, supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang takut kepada Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan Engkau akan memakai mereka menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Engkau berkati sekolah mereka, Engkau terus menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan.